Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Nasari dengan NIM channel 23028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha yang diberikan tugas oleh Bapak Wirmi Eka Putra, dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah, langsung saja dari pengertiannya, anti monopoli merupakan suatu prinsip, kebijakan, dan perangkat hukum yang bertujuan untuk mencegah dominasi pasar oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha, serta memastikan agar setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam bersaing secara tepat dan sehat. Nah, hukum anti monopoli adalah perangkat aturan yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi praktik monopoli. Monopoli terjadi ketika satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pasar dan dapat menentukan harga dan kondisi jual beli yang merugikan konsumen dan pesaing. Asas dan tujuan hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Asas pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Nah, tujuan dari anti monopoli dan persaingan usaha itu, yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan pesaing usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar maupun usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir, ada terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Nah, perjanjian yang dilarang dalam hukum anti monopoli dan persaingan usaha ini, pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, perjanjian apa saja sih yang dilarang? Yang pertama, oligopoli. Oligopoli adalah salah satu bentuk struktur pasar di mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan. Yang kedua, penetapan harga. Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu strategi yang ditempuh oleh pelaku usaha untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Nah, yang ketiga ada pembagian wilayah, yaitu perjanjian di antara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran di antara mereka akan berakibat kepada eksploitasi terhadap konsumen di mana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga. Nah, yang keempat ada perjanjian pemboikotan, yaitu suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk mengecualikan pelaku usaha lain dari pasar yang sama atau untuk mencegah pelaku usaha yang mungkin menjadi pesaing memasuki pasar yang sama. Yang kelima ada kartel, adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Yang keenam ada trust atau perwalian, dapat diartikan sebagai perjanjian hukum di mana satu pihak atau settlor menyerahkan kepemilikan aset kepada pihak lain atau trustee untuk dikelola demi kepentingan pihak ketiga. Yang ketujuh ada oligopsoni. Oligopsoni merupakan bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Nah, yang ke-8 ada integrasi vertikal, yang ke-9 perjanjian tertutup, dan yang terakhir ada perjanjian dengan pihak luar negeri yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya ada kegiatan yang dilarang. Nah, kegiatan yang dilarang ini ada 4 macam, yaitu yang pertama monopoli, situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai suatu produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu. Yang kedua ada monopsoni, dimaksudkan seorang atau satu kelompok usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli satu produk. Yang
Yang selanjutnya ada penguasaan pasar. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 5 Tahun 1999 adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa. Yang selanjutnya ada persekongkolan. Nah, persekongkolan usaha atau konspirasi ini diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Sekongkolan yaitu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Nah, persekongkolan terjadi apabila pelaku usaha satu memperoleh dan menggunakan fasilitas eksklusif dari pihak yang terkait secara langsung maupun tak langsung. Yang kedua, membuat kesepakatan dengan pihak terkait secara langsung maupun dengan memberi proyek, penyelenggara tender, atau mereka untuk menentukan pemenang secara bergilir pada serangkaian tender. Nah, yang ketiga ada membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan memberi proyek, penyelenggara tender, atau mereka yang menentukan. Yang keempat ada pemenang, baik untuk dikerjakan secara bersama maupun dengan kompensasi tertentu. Yang terakhir ada menggunakan kesempatan eksklusif melakukan penawaran tender sebelum waktu yang diterapkan. Nah, terdapat 3 bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama yaitu persekongkolan tender, yaitu tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Nah, yang kedua ada persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang. Diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, yang ketiga ada persekongkolan untuk menghambat perdagangan. Nah, diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat larangan untuk melakukan persekongkolan yang dapat menghambat produksi, pemasaran atau produksi dan pemasaran atas produk. Nah, selanjutnya ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia. KPPU adalah singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu sebuah lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha. Nah, lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tugas dan fungsi dari KPPU adalah yang pertama, penegakan hukum persaingan usaha, yang kedua, pemberian saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah, yang ketiga, pengendalian merger atau akuisisi, dan yang terakhir ada pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM. Sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.